sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya dapat tamu anak muda lagi yang luar biasa, yaitu Ricky. Halo Ricky. Halo Linda. Thank you ya sudah mau datang di podcastnya Tante Linda. Ya, sama-sama Tante sudah diundang. Di kehormatan diundang. Ki, pertama yang ingin saya tanya itu yang saya tahu ya, yang kenal kamu dulu dari kalau nggak salah SMA atau gimana, kamu jadi ketua Misdinar di katedral. Iya. Betul ya? Betul. Memang kamu senang pelayanan atau senang memang aktif? Gimana kamu, siapa yang menggerakkan kamu untuk aktif di gereja gitu? Oh, kalau dulu itu sebetulnya sebelum Misdinar itu sempat pelayanan di sekolah Legio Maria. Oke. Sempat aktif juga di Legio Maria. Lalu Itu di Jawa? Enggak, di Bali, di sekolah bareng Suster Clara. Oke. Suster Clara CB waktu itu. Jadi saya aktif juga ikut di Legio Maria. Terus waktu itu papa mama ngajak untuk mendorong lah untuk itu loh ikut Misdinar gitu. Nah dulunya sih nggak punya kepinginan sebetulnya untuk apa pelayanan di Misdinar itu, nggak punya kepinginan. Apalagi dulu kan baru pindah dari Jakarta gitu. Kalau nggak salah sempat jadi ketua Misdinar ya? Sempat memang. Dulu sempat ketua Misdinar 2 tahun atau 3 tahun, lupa. 2 tahun ya. Soalnya kamu banyak yang mengidolakan, setahu saya waktu. Wah, semua kamu Ricky, udah mengidolakan, jadi di mana-mana itu anak-anak, kan saya di Sekami soalnya kan. Iya. Jadi saya tahu anak-anak begitu mengidolakan kamu, makanya saya tahu kamu. Oh, masa ya? Iya, GR ya? Iya, GR. Oke. Mungkin pulang dari rumah nggak cukup. Nah, habis kamu bergerak di Misdinar, setahu saya nih, saya yang ngamatin dari jauh, kamu di Algon. Betul, persekutuan doa. Oke. Tapi sebelumnya waktu itu di Algon iya, di Mudika juga iya waktu itu. Oh, di Mudika juga ya? Mudika iya. Mudika katedral? Mudika katedral. Tapi Mudikanya lingkungan. Lingkungan, oke. Jadi bukan di Mudika Paroki. parokinya, tapi di Mudikanya lingkungan waktu itu sempat aktif lah. Tapi nggak lama, nggak sampai setahun gitu. Jadi jalan bersamaan begitu di Antara Algon dan Algon lingkungan di karena Mudika ya? di Algon pun itu juga kenapa kok bisa ke situ, gara-gara waktu itu sempat ketumpang, rata-rata tumpang. Kebetulan dari Bali, rata-rata pelajar tumpang pertama itu saya, angkatan pertama. Kamu sama Riko? Aku Mariko. Waktu itu ber-8 orang Oke. dari Bali, cuma 8 orang. Ndalundul. Terus habis itu Algon memang sudah ada waktu itu Algon sudah ada. Oke. Sudah ada waktu Algon. Cuma Algon ini isinya dewasa semua. Pada waktu itu. Jadi dewasanya itu bukan menikah ya, tapi dewasanya rata-rata sudah bekerja dan kuliah. Jadi kalau sekarang ini Algonsnya berubah menjadi SMP, SMA. Dulunya pertama kali Ricky ada di situ, itu kuliah dan bekerja justru isinya. Hingga suatu ketika Ricky dikasih kesempatan untuk retret di Tumpang, itu pun ada yang sponsorin Ricky. Ada yang sponsorin. Lalu berangkat ke Tumpang ber-8 sama teman, pulang berapi-api kan begitu, terus ditempatkanlah di waktu itu PD Algon waktu itu. Oh, ada PD Algon. Ya kita mampir ke sana, main sana. Waktu itu ya canggung, karena kenapa Ricky paling kecil. Waktu itu Ricky masih SMP kelas 3. Ya, yang lain udah kuliah bekerja semua, kan sebetulnya ada rasa aneh gitu. Tapi puji Tuhan nggak selang berapa lama anak-anak Misdinar itu ikut semua dari PD. Ya karena ada idolanya di sana itu. Nah terus habis dari Algon kamu jadi pengurus ya? Sempat jadi ketua? Enggak, di Algon nggak pernah jadi ketua. Jadi pengurus iya. Udah beberapa periode, ada 4 atau 5 periode di kepengurusan di Algon. Tapi pindah-pindah posisi. Gitu, jadi ada sempat di perlengkapan, sempat di humas, ya, berpindah-pindah posisinya. Itu kamu masih SMP SMA? Betul, sampai waktu itu bekerja. Oh ya? Sampai udah kerja. Gitu.
Oke, nah setelah dari Algon nih, kan ada yang PD yang mahasiswa dan bekerja kalau nggak salah ya. Betul, betul. Kanisius. Betul. Ricky sempat ke sana? Enggak. Why? Waktu itu karena di Algors masih butuh yang namanya leader yang agak dewasa begitu. Jadi yang sudah punya pengalaman, karena pada saat itu sebagian besar yang senior itu baik usianya maupun dari pengalaman pelayanannya itu berpindah ke Kanisius, sehingga memang harus ada satu tim yang masih utuh, artinya cukup senior untuk tetap tinggal di Algors gitu. Jadinya Algors ya masih bisa berjalan dengan baik. Dan kamu memilih di situ? Waktu itu sebetulnya Ricky tidak diizinkan untuk memilih ya. Oke. Karena memang sudah diposisikan begitu gitu. Iya, waktu itu dia bahkan tiba-tiba Kanisius ada gitu, pun Ricky cuma tahunya sedikit. Pokoknya tetap jalan PD aja. Ya, jadi kadang-kadang pada saat itu, tapi memang itu biasa lah ya di mana-mana. Ya, saat ada perpisahan pasti ada yang terluka, ada yang begitu. Tapi itu memang proses, Tuhan izinkan hadir, Tuhan izinkan ada. Nah, akhirnya memang dalam namanya perpisahan pasti ada yang nggak enak gitu kan. Tapi waktu itu memang ya banyak yang kaget gitu. Ada PD baru gitu. Oh, mereka bikin PD baru gitu. Nah, tapi ya akhirnya kami berjalan bersama-sama gitu intinya. Jadi ya itu cuma di awal kelahiran Kanisius saja sempat ada goncangan. Ya, kehilangan lah. Dulunya banyak mentornya, sekarang mentornya tinggal beberapa orang gitu. Dulunya kalau Ricky bingung tinggal tanya senior, sekarang Ricky yang ditanya. Nah gitu, jadi aduh pasti ngapain ini gitu. Tapi ya itu tapi tetap sebetulnya itu baik gitu ya. Memang kan kita nggak mungkin segitu aja. Iya. Sangat baik. Nah, sama kayak di paroki, kalau lingkungan dipecah itu kan ada rasa nggak enak, semua pada nggak mau. Tapi kalau sudah dipecah ya akhirnya ya tumbuh sendiri-sendiri dan berkembang. Justru lebih kuat lagi nantinya gitu. Iya, karena yang nggak pernah muncul jadi muncul nih. Ya. Dulunya kalau banyak nggak muncul, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Sedikit kok kayak kurang ya. Nah, Ricky, perjalanan setelah kamu di Algon, terus kamu menikah. Waktu Ricky menikah itu, Ricky masih sebetulnya anggota di Algons, artinya sudah bukan tim, tapi hanya pendamping lah gitu. Cuman pada saat itu tidak resmi pendamping, karena pada saat itu yang resmi mendamping, yang ditunjuk oleh tim untuk mendampingi Algons itu Indra Prana gitu, karena mereka memang diizinkan untuk memilih. Ini di antara para leader yang sudah senior ini, waktu itu Frans yang memberikan pilihan, mau pilih siapa gitu. Mereka kompak pilih Indra. Oke, berarti yang lainnya harus menjadi anggota, artinya tidak boleh lagi jadi tim begitu. Karena seringkali kalau senior itu terus ada merongrong begitu ya, itu kadang-kadang mudanya tidak berani keluar. Nah, anak mudanya jiwa kepemimpinannya itu jadi dikit-dikit kan bertanya jadinya gitu, apalagi kalau seniornya banyak. Jadi bahkan waktu itu kita untuk hadir di rapat tim sih sudah tidak boleh. Jadi udah cukup Indra satu orang gitu. Jadi ditinggalin satu orang, lalu kami ya jadi umat gitu, jadi umat. Walaupun memang setelah saya menikah punya anak, waktu itu belum punya anak sih, tapi sudah mulai merasa tidak nyambung gitu. Waktu itu bingung mau pindah ke Kanisius, tapi Kanisiusnya ya tidak ada yang menikah di situ. Waktu itu Om Ivo sempat bilang, Ricky, kamu sedang nikah, kamu harusnya sama Maria gitu. Bener juga. Jadi kok saya merasa saya masih terlalu muda ya di sana gitu loh. Saya takutnya itu malah saya tidak bisa menyalurkan semangat, malah saya ikut lemas begitu. Bukan saya bilang Santa Maria lemas, tidak begitu ya, tapi auranya akan berbeda begitu. Nah waktu itu akhirnya Ricky sama teman-teman supaya tidak kekeringan, supaya memang sempat vakum ya hampir 8 atau 9 bulan sempat tidak bersekutu sama sekali akhirnya. Tapi hingga suatu ketika kita mengalami suatu kerinduan untuk
ternyata memang kita ini butuh bersekutu. Kita mulai merasa bahwa hidup doa mulai berantakan, baca kitab suci berantakan gitu. Padahal di dalam komunitas saja kadang-kala kita masih jatuh bangun. Ternyata begitu di luar komunitas, ya benar jatuh gitu. Artinya kekeringan gitu. Sempat berpikir bahwa aku mau fokus dulu bekerja. Ternyata setelah saya refleksikan, pekerjaan juga nggak naik-naik amat gitu. Dengan kita fokus bekerja tidak mengurus pelayanan dan lain-lain. Nah di situ saya dan Novi merefleksikan lagi bahwa oh yuk kita kumpul-kumpul lagi yuk. Nah gitu, akhirnya kami undang teman-teman yang sudah menikah juga untuk datang. Waktu itu masih ngekos, yuk datang ke kos ini yuk. Ah gitu, kita mulai bikin sel gitu, berdoa, baca firman, saling berbagi pengetahuan tentang firman. Oh kalau menurut kamu gini, firman ini berkata apa? Oh kalau menurut saya ya kita berdiskusi begitu. Jadi karena waktu itu kan kita masih sel begitu kan, jadi isinya sharing aja, sharing. Berapa pasang waktu itu? Waktu itu hanya 3 pasang gitu, startnya dari 3 pasang. Setelah itu mulai ada beberapa teman yang bahkan bukan Pak Sutri pun mereka pengen ikut akhirnya. Okay. Tapi setelah akhirnya kami berdiskusi panjang lebar, apalagi kami juga sempat ketemu dengan almarhum Om Leo. Beliau ketua PPK pada saat itu. Jadinya kalau segala pergerakan di bawah karismatik kami wajib untuk minta izin atau bahkan minta petunjuk lah begitu. Nah, waktu itu saya pribadi yang datang ke Om Leo untuk ngobrol, dan memang ada satu step yang dirasakan cukup hilang di dalam jenjang persekutuan doa. Artinya begitu banyak orang yang begitu menikah hilang dari pelayanan. Iya. Jangankan menikah, kadang di Alkurs itu baru punya pacar sudah hilang pelayanan. Oke. Belum menikah itu. Gitu. Jadi di situ kita rasa memang ini sebuah tantangan. Gitu. Cuman memang pada saat itu Om Lim mengingatkan bahwa ini tidak mudah. Iya. Gitu. Makanya begitu kami membentuk sebuah tim, waktu itu kami langsung supaya mantap begitu kami minta dilantik. Tapi Om Leo nggak mau melantik kami, karena buktikan dulu bahwa kalian bisa bertahan paling nggak 2-3 tahun, baru itu pantas untuk dilantik. Hebat Om Leo ya. Iya, jadi begitu, siap. Jadi pada saat itu pemikiran saya adalah kalau ini dilantik, otomatis teman-teman akan merasa punya sebuah tanggung jawab yang kuat, begitu kan? Sehingga mereka bertanggung. Ternyata pola pemikiran Om Leo pada saat itu berbeda. Buktikan dulu kalian setia bersekutu selama 2-3 tahun, baru kita bicara soal pelantikan begitu. Oke. Ini masuk akal. Ini benar-benar juga ya. Setelah saya pikirkan, benar juga ya. Kalau enggak orang-orang sembarangan datang minta dilantik, nanti yang bertanggung jawab BPK bingung juga. Ternyata kelompoknya tidak pernah ada, gitu kan? Jadinya saya waktu itu sepakat dengan Om Leo, bahwa ternyata dibutuhkan satu komunitas untuk menampung keluarga muda ini supaya tidak kehilangan tempat, kehilangan komunitas, kehilangan kalau kami bicara itu kehilangan frekuensi untuk dekat dengan Tuhan. Karena ada beberapa orang yang sudah kehilangan frekuensi itu. Jadi kalau sudah ngomong soal Tuhan kayaknya jauh sekali, kayak sok suci sekali gitu ya. Nah pada saat itu saya sepakat sama Om Leo bahwa ini memang dibutuhkan begitu kelompok satu persekutuan doa di mana isinya adalah keluarga muda begitu, menampung keluarga muda, berbicaranya tentang hubungan suami istri, tentang ekonomi rumah tangga, tentang bagaimana membangun relasi, tentang bahasa kasih, gitu. Jadi wadah itu diperlukan, karena kalau kita tidak mau membentuk ini kapan lagi, gitu. Ya waktu itu saya agak ngeper gitu, karena waktu itu saya berpikir saya mau bikin media anak muda aja, tapi Om Leo bilang harus karena kamu sudah anak muda lagi gitu kan. Ya sudah, berarti PD keluarga muda. Nah waktu itu saya ada keraguan dalam hati saya, benar ya. Setelah saya lihat terus saya mulai berpikir
dulu teman-teman Alphonse itu yang sudah menikah itu langsung tak tulis. Yang sudah menikah itu siapa aja. Terus bagaimana kehidupan rohaninya sekarang. Itu kan kalau sekarang gampang sekali mengetahui itu ya. Cukup buka Instagramnya atau Facebooknya sudah tahu bagaimana kehidupan rohaninya dia. Gitu. Saya lihat betul. Rata-rata memang sudah tidak pelayanan rata-rata. Gitu. Jadi ya tapi secara pribadinya saya tidak tahu karena kan cuma lihat di ya, tapi dari kegiatannya terlihat bahwa dia sudah tidak punya persekutuan gitu, sudah tidak bersekutu gitu, entah komunitas apapun itu sebetulnya saya nggak terlalu soal, tapi kalau tidak bersekutu sama sekali ya ini bahaya gitu. Begitu pula dengan di lingkungan, kalau saya lihat di lingkungan di paroki hampir tidak ada keluarga muda satu pun. Dan memang struktur doanya, struktur kegiatannya itu memang seperti tidak menarik untuk anak keluarga muda untuk hadir, untuk dalam tanda kutip untuk membelain gitu ya, bawa anak kecil untuk datang ke doa lingkungan. Nah itu dia. Makanya saya kadang-kadang memang betul kita harus punya sebuah formula bagaimana agar keluarga muda ini dalam tanda kutip mau niat begitu untuk hadir, tapi ya juga harus dikemas dengan yang menarik gitu supaya kekeluargaannya juga harus baik. Nah ini yang menjadi PR dan dalam tanda kutip pada awalnya itu menjadi sebuah ketakutan gitu, ketakutan dalam pikiran saya gitu waktu itu. Tapi puji Tuhan ya saya punya teman-teman yang mendukung, punya teman-teman yang support, punya teman-teman yang positif juga. Jadi ya kita jalan sama-sama. Jadi PD ini bukan hanya inisiatif saya aja enggak sebetulnya, tapi ini semua inisiatif juga atau kekuatan juga dari teman-teman di sekeliling saya. Sudah berapa tahun? Tahun ini tahun ke-6. Luar biasa. Gini Ki, kenapa saya ngundang kamu untuk sharing? Karena bagi saya nih, saya setua ini, yang saya berkecimpung di pelayanan dari saya SMA, lulus SMA ya. Buat saya selama ini, saya pribadi merasa impossible gitu loh, ada persekutuan doa untuk keluarga-keluarga muda yang anaknya masih bayi-bayi gitu loh. Karena saya ngalami juga punya anak bayi itu rempong banget gitu. Ya, saya yang punya babysitter ini. Apalagi yang nggak punya babysitter. Jangankan mikirin PD begitu loh. Iya benar-benar. Rasanya itu anak nangis bingung mau diapain. Ya, anak galau kita bingung ini mau ngapain ini gitu misalnya. Dan makanya saya terkagum-kagum ketika saya diundang untuk bawain renungan di tempat kamu. Saya itu sampai terus ngomong, Tuhan ini bener tah? Persekutuan doa ini bener tah? Semua pada bawa kereta bayi, terus bapak-bapaknya yang gendong-gendong bayi gitu sambil nyanyi-nyanyi sambil gendong bayi. Buat saya itu wow, ternyata bisa loh. Makanya kenapa saya ngundang kamu, saya kepengen tahu kenapa bisa gitu loh. Untuk keluarga muda, maaf ya Kia, yang pertama adalah berjuang mencari nafkah karena baru mulai, belum mapan Ki. Ya. Yang kedua, berjuang menyesuaikan diri antara suami istri yang biasanya bujangan, sekarang harus berbagi perasaan, berbagi semua kebutuhan juga, keinginan ya, berbagi. Belum lagi mulai menyesuaikan diri jadi bapak sama ibu, yang anaknya kita nggak tahu, begitu lahir baru tahu, waduh kayak begini ya gitu. Dunianya dibalik ya, kalau orang baru melahirkan tuh dunia kayak dibalik. Yang biasanya bisa tidur lelap, ini tiap jam bangun gitu ya. Yang biasanya nggak usah mikirin susu pampers, sekarang jadi mikirin susu dan pampers ya. Dan untuk itu semua itu kan untuk saya pribadi nggak mungkin lah orang bisa menyisihkan waktu untuk doa bersama, nyanyi bersama. Mana tak lihat kalian kan kadang-kadang komsel gitu ya. Saya bilang gila ya anak-anak ini ternyata bisa loh, semua bawa anak loh gitu. Kamu bagaimana cara menghidupkan itu gitu loh, atau memang jalan aja tante gitu atau gimana? Ya memang itu
ya buat saya sih ini kuasa Tuhan sih ya. Jadi memang pada awalnya memang kita mengkonsepkan begitu, membuat begitu banyak konsep, artinya bagaimana supaya semuanya bisa sama-sama jalan, semuanya bisa sama-sama nyaman, sama-sama enak. Tapi ada setengah-setengah dalam hati saya, ini terjadi begitu saja begitu. Semuanya baik ternyata saat kita berkumpul, seperti contoh biasanya dalam tanda kutip mama-mama baru itu pasti pernah ada yang namanya baby blues. Iya. Nah, hal-hal semacam itu yang sampai ngurus anak sampai nangis-nangis, ya itu kalau di luar komunitas dia mau sharing sama siapa? Iya. Nah, tapi justru ternyata di dalam komunitas ini mereka bisa saling chatting. Aduh, anakku gini loh, anakku gitu. Ini mereka antara mama-mama. Jadi di sini ternyata saya yang tadinya saya pun juga berpikir seperti tante itu gimana? Tapi ternyata tidak. Justru saat ikut persekutuan doa dihadapkan dengan komunitas yang sama-sama, keluarga muda, pergumulan yang mirip-mirip, begitu. Terutama ya yang biasanya tingkat diskusi paling tinggi adalah soal anak biasanya. Menentukan sekolah anak, kalau anakku sakit begini, nah itu ternyata di dalam komunitas itu enaknya begitu. Ada yang diajak ngobrol, nggak sungkan, nggak malu. Jujur, waktu anak dan menantu saya mulai ikut, saya senang setengah mati. Saya sampai bilang, kamu ya kalau nanya orang tua jujur, generasinya udah beda. Caranya ngasuh anak, didik anak itu sudah berbeda. Betul. Tapi karena dia ada di komunitas yang benar menurut saya, mereka bisa saling sharing, bisa tanya. Kalau kamu nggak ngerti, nanya. Yang baru melahirkan ini loh, dulu pengalamannya dia apa gitu loh. Iya. Karena pasti masih ingat lah orang baru gitu, sama gitu. Iya memang, ya itu apalagi kita sekarang ini kan banyak hal ternyata yang dalam tanda kutip bukannya salah ya, tapi orang tua zaman dulu mungkin masih belum dunia informatif kan belum seinformatif sekarang ini gitu. Sekarang kita mau cari apa tinggal Google dapat begitu. Nah kalau mungkin orang tua kita zaman dulu kan masih susah mendapatkan informasi-informasi yang benar itu gitu. Nah jadinya ya betul kata Tante, kalau berdiskusi lebih baik yang sama-sama mengalami begitu. Apalagi kalau kita di PD, kadang saya tanya, kalau ada yang nggak bawa anaknya saya tanya, lu kenapa nggak dibawa gitu? Oh dititipin di maknya atau di mananya, jangan dibawa aja nggak apa-apa gitu. Tujuannya saya mengingatkan begitu supaya yang pertama tentunya mengingatkan membentuklah habit yang baik ya, artinya ke PD ini lebih mudah daripada ke gereja. Kalau balik gitu. Sekarang kamu nggak bawa anakmu ke PD, berarti kamu gereja juga nggak mungkin bawa anakmu. Kan gitu loh kayak gitu. Nah justru membawa anak ke dalam sebuah persekutuan dalam Tuhan, ya ini buat latihannya di PD. Di PD santai bisa jalan-jalan ambil gendongan. Nah kalau di gereja kan nggak bisa. Malah kita di luar ada mengganggu orang lain gitu. Tapi justru di saat rame-rame begini, ini latihan juga buat anak iya. Ketemu, ini memuji Tuhan. Iya. Sejak kecil diperkenalkan siapa itu Tuhannya, gitu. Jadi ya contoh kayak kalau anak-anak saya mungkin dari kecil sudah saya bawa keliling pelayanan. Jadi mereka nggak pernah ada yang takut ketemu orang itu, nggak ada yang ngumpet sama di belakang mamanya gitu, nggak. Puji Tuhan begitu. Dari kecil dibawa-bawa kemana-mana juga nggak yang rewel, nggak takut begitu. Nah itu kalau saya bilang segi positifnya kita melayani dengan membawa anak gitu ya. Walaupun kalau dipikir saya pun ya bareng sama Felix biasanya itu teman saya ajak berpikir, kebetulan dia seksi acaranya PD. Jadi kita sama-sama berpikir bagaimana membuat sebuah acara itu yang efektif. Artinya kalau dulu kita di PD Algons, PD itu bisa lama. Kalau sekarang tidak boleh lama. Kenapa? Karena untuk mereka hadir saja, ini sudah puji Tuhan. Untuk mereka hadir, mereka sudah mempersiapkan itu. Tahu kan kalau bawa anak kecil itu kita mau pergi aja, yang dipersiapkan itu
2 jam sebelumnya sudah persiapan begitu ya. Nah itu dia. Nah otomatis Kalau bisa seperti orang pindah rumah lagi. maka itu kan kita benar-benar memformat sebuah acara itu yang ramah terhadap keluarga ini, begitu. Jadi durasinya, ujiannya, formatnya itu sudah sedemikian rupa supaya 1 jam selesai. Kamu tahu nggak Ki? Saya itu sampai promosi ke semua teman-teman saya. Kalau anaknya baru nikah, saya bilang masuk di sana. Itu lingkungan yang benar, yang akan membentuk keluarga anakmu dan cucumu nanti. Itu jadi luar biasa. Keliling saya bilang, udah, saya bilang, saya ini sudah melihat dengan mata saya sendiri bagaimana anak-anak kecil, bayi-bayi setahun 2 tahun, dan saya lihat pertumbuhan mereka gitu loh. Saya bilang, wow. Jadi saya ini kayak corong gitu, kemana-mana. Setiap kali teman saya, anaknya saya lihat keluarga muda, saya bilang, udah suruh anakmu ke sana untuk membentengi imannya mereka. Terima kasih Tante. Saya bilang saya sudah membuktikan, anak saya sama mantu saya di sana, sama cucu saya. Saya bilang gitu, udah. Syukur loh ada wadah itu. Soalnya banyak orang tua yang mengeluh, anaknya sudah menikah baru muda ya hilang, ya kayak kamu tadi bilang. Betul. Hilang. Ya, saya punya beberapa teman juga yang pelayanan lama di Algor juga sudah menikah. Saya ajak ke PD itu 1 kali datang, setelah itu udah datang lagi. Ayo banyak yang seperti itu. Banyak. Kenapa? Karena kapok dengan rempong ngurus anak ngambil pujian. Ya itu buat saya sih karena belum terbiasa aja. Belum terbiasa. Makanya. Tapi kalau udah terbiasa kan oh ya memang begini. Buat saya itu keajaiban gitu loh. Jadi tiap kali kamu undang ke PD-mu itu saya cuma bilang, wow, ini bener loh. Tak cubit-cubit, iya ini kenyataan loh. Bisa ada PD anak-anak yang bawa anak bayi-bayi ini loh gitu loh. Salut buat kamu, Ricky. Semoga ini memang jalan baik dan banyak orang ketolong. Amin. Ya jangan kendor, walaupun sekarang saya tahu rumahnya Ricky jauh banget. Dengan bawa 2 anak, dengan teng semua itu. Tapi sekarang lagi online ya. Iya. Iya. Sekarang semua lagi online, dan selama online kan tetap jalan ya. Tetap jalan, kita nggak pernah berhenti sih. Jadi sempat waktu itu berhenti hanya karena pas mau PD tiba-tiba kena PSBB. Waktu itu kita di Sinar Mulia. Oke. Waktu itu Om Chris juga ada tuaran, jadi kami juga khawatir kalau kita datang ke rumahnya dengan banyak orang begitu. Jadi yaudah kami putuskan hari itu PD dibatalkan begitu. Minggu depannya langsung online. Oke. Dalam PD itu kan saya lihat kalian juga membuat kegiatan buat anak-anak ya? Iya betul. Itu idenya selalu baru atau memang dari tim selalu ada yang kreativitas yang mikirin itu? Ada. Jadi di PD kami bentuk ada satu divisi namanya Kids Ministry, khusus untuk ngurusin anak-anak ini. Jadi di Kids Ministry itu ada anggotanya. Jadi kebetulan saat ini koordinatornya namanya Tasya, untuk ketua divisi ministry. Di bawahnya itu para mama, stafnya, anggotanya. Ada Novi, istri saya. Tapi mereka bisa juga nggak ngikuti PD? Maksudnya atau mereka sibuk ngurusin anak sampai nggak bisa keisi di PD? Nah, pada hari-harinya itu sudah pasti yang bertugas tidak bisa ngikutin PD. Karena mereka harus ngurusin anak-anak. Itu semua mama-mama tugas di sana atau sebagian aja? Hanya 2 orang. Oke. Makanya ada banyak mama-mama digilir. 1 shift, 1 guru, 1 asisten guru gitu. Kita buat istilahnya begitu. Oke. 1 yang memimpin, 1 asistennya. Jadi yang memimpin kelasnya siapa sekarang? Tasya.
yang mimpin yang ini Novi mungkin gitu. Tapi di lain waktu dia bisa ikut PD kalau giliran yang lain. Betul. Tujuannya kami buat bergilir juga itu tujuannya supaya kalau dia bertugas terus kan dia nggak bisa ke PD. Ya. Nanti kekeringan apa Ya. gitu kan. Akhirnya karena begitu banyak kita PD satu bulan hanya 1 bulan 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga, otomatis mereka bisa kebagian jatah itu 4 bulan sekali gitu, 3 bulan sekali, jadi cukup jauh. Tapi mama-mama yang lain nggak dirempongin sama anak-anak itu. Anak-anak bisa mulai pelan-pelan bisa mandiri. Pelan-pelan bisa, tapi tentunya ada umurnya. Gitu. Ada beberapa umur yang mungkin masih 2 tahun ke bawah, itu biasanya belum bisa lepas sama sekali dari mamanya. Ya mau nggak mau, mamanya itu akan sering saya jadikan asisten. Jadinya kan memang dia mau nggak mau dia harus menemani anaknya. Jadi daripada kebanyakan orang yang ngurus anak-anak, lebih baik ya terpaksa dia yang saya jatuhkan, dan biasanya dia pasti akan bersedia. Iya, karena sekalian dia jaga juga anakku gitu. Jadi memang ya pengaturan schedule-nya itu yang perlu baik-baik diperhitungkan. Maka itu saya dari struktur organisasi juga harus rapi, lalu di jadwal petugas itu juga harus rapi, karena di situ banyak petugas bikin prayer, acara, WL, singer, pemusik, kids ministry, itu kan nggak boleh saling berbenturan karena orangnya itu aja. Tapi puji Tuhan juga memang ada beberapa orang-orang yang belum menikah pun juga mau join, mau membantu. Nah di situ makanya pada saat itu sempat ada salah satu senior yang bertanya kepada saya, "Oh Riki, PD-mu khusus untuk menikah aja, kalau ada anak-anak muda suruh aja ke Kanisius atau ke PD anak muda lainnya begitu, jangan di situ." Nah lalu saya bilang begini, mohon maaf, kenapa? Karena untuk supaya roda pelayanan bisa bergulir dengan baik, kami tetap butuh tenaga muda yang kuat gitu. Kalau ibaratnya para pasutri ini tenaganya tinggal setengah gitu, mereka punya kesibukan banyak, pekerjaan banyak, anaknya juga harus diurus. Nah kalau ini semua penggeraknya pasutri aja, ini nggak bisa bergerak dengan maksimal. Kita tetap butuh orang-orang yang belum menikah gitu. Nah orang-orang yang belum menikah ini kan tenaganya tentunya dan waktu luangnya jauh lebih banyak. Nah ini yang akan menjadi motor penggerak juga salah satunya. Jadi memang tidak bisa pure keluarga muda semua dari ujung ke ujung, PD-nya nggak bisa berjalan nanti. Kami butuh gitu. Ki, pernah nggak mengalami kejenuhan Ki? Kejenuhan pernah, pasti pernah ya. Tapi nggak ada niat untuk beranjak mundur. Niatan pernah, tapi itu waktu di Algons. Kalau untuk sekarang ini, jadi ya puji Tuhan, saya diberi kesempatan banyak untuk melayani. Makin kesini, makin saya sadar bahwa berhenti dari sebuah pelayanan atau terkadang memang saya ada rasa lelah gitu, tapi untuk saat ini ya mungkin 5 tahun kebelakang inilah ya, itu saya nggak pernah ada niatan untuk berhenti atau sudah cukup lah gitu, karena buat saya melayani ya sampai mati gitu. Kalau mampu lakukan, kalau tidak mampu dikurangi, bukan dihilangkan. Jadi kalau buat saya pribadi, karena saya sudah pernah mengalami yang namanya saya mundur dari pelayanan, artinya tidak melayani sama sekali. Ya tadi saya cerita juga bahwa toh ternyata hidup saya tidak menjadi lebih baik, hidup saya malah ada ruang kosong yang entah bagaimana itu terasa hampa. Di pekerjaan juga tidak banyak berubah, di dalam keluarga juga kurang ada passion atau semangat begitu ya. Maka itu saya kompak lah sama Novi, sama istri, bahwa yuk kita melayani sampai mati. Artinya melayani itu bukan kayak orang kerja ada pensiunnya gitu.
Enggak, sampai mati harus melayani. Hanya porsinya saja yang harus kita atur. Buat saya, kemarin Novi sempat agak ngomel ya. Karena saya kebanyakan jabatan, terutama di BPK. Saya wakil koordinator di BPG juga, Semarang Plus. Saya wakil koordinator juga di BPK. Di PD saya koordinator. Nah, belum dengan kepanitiaan yang lain. Saya kemarin Romo Opa Imamat 50 tahun saya juga panitia di situ. Saya nyusun buku di situ. Wah, itu bertumpuk-tumpuk waktu itu. Ya, Wajar. ya, jadi memang pada saat itu sedang kredit, memang jadi bertumpuk. Artinya dalam kurun waktu hampir setahun itu waktu itu memang padat sekali bertumpuk gitu terus. Nah ini sekarang tetap sih padat, cuman setengahnya lah dari kemarin. Jadi anak-anakmu masih butuh kamu juga. Betul. Walaupun memang dalam setiap pelayanan Diajak. saya ajak memang, Ya. cuma tetap mereka butuh bukan hanya fisik Ya. tapi juga pikiran gitu. Ya. Nah dari situ memang ya saya berusaha mengurangi dan memang saya pikir bahwa tapi untuk keinginan untuk berhenti atau apa itu tidak ada. Puji Tuhan, memang porsinya aja saya yang berusaha untuk menakar gitu, karena saya pikir memang kalau usia saya ini kan memang lagi padat-padatnya gitu. Beda kalau mungkin, makanya saya kayak nggak sabar gitu menunggu anak saya tuh SMP lah gitu. SMP, itu baru kita bisa kerja lebih giat, pelayanan lebih banyak lagi mungkin oke gitu. Tapi kalau sementara mereka masih di golden age-nya gitu kan 0 sampai 12 tahun gitu, itu saya memang masih kepingin untuk mendampingi betul-betul gitu, saya dan istri. Makanya saya juga untuk beberapa pekerjaan, beberapa kali juga saya ditawarin mungkin pekerjaan apa, ini ada proyek ini gitu. Saya bukannya nolak rezeki atau apa, tapi kalau saya pikir itu akan memakan waktu saya tolak dulu gitu. Mungkin belum saatnya saya untuk ambil semua itu. Nanti setelah anak saya sudah agak gede saya akan ambil itu. Itu sih, walaupun orang banyak bilang sama saya, Ricky, kesempatan itu nggak datang 2 kali loh gitu. Ya, siapa bilang? Di dalam Tuhan kesempatan itu setiap hari hadir. Berkali-kali hadir. Hanya kamu mau pilih yang mana, kamu ambil atau tidak, itu pilihan kita. Nah di sini saya juga berpikir bahwa Novi juga saya berusaha kompak lah untuk yuk pelayanan tetap pelayanan, artinya jangan sampai berhenti. Kita aku sama Novi selalu bilang kita lama-lama terasa kan ya apa saatnya, saat kita jauh dari Tuhan itu rasanya beda gitu. Saat harusnya kita bisa lakukan sesuatu untuk hal itu, tapi kita tidak lakukan, rasanya nggak enak gitu. Atau kita menghindar di suatu pelayanan gitu, padahal rasanya nggak enak kan gitu. Aku selalu berusaha diskusi sama istri gitu. Iya ya. Dan kami pun juga sadar bahwa kehidupan rumah tangga kami ini bisa tetap harmonis, bisa tetap baik pun karena kami sama-sama pelayanan. Itu kami yang berusaha menjadikan salah satu semangat lah untuk sama-sama berdua tetap pelayanan. Walaupun contoh seperti Novi, beberapa istri-istri di persekutuan doa juga kalau menjadi tim pun di posisinya di belakang layar. Artinya karena fokus mereka tetap ke anaknya. Jadi PD itu tetap melayani tapi ada posisinya. Contoh Novi bendahara gitu. Itu kan yang bukan harus tampil atau mempersiapkan sesuatu, dia hanya pencatatan, dia dari sekretaris, Esil di humas, admin PD, jadi cuma pegang handphone gitu. Jadi memang porsinya yang harus diatur. Puji Tuhan nggak sampai ada, kalau kita bisa atur ya, jadi nggak sampai terjadi kejenuhan yang memuncak gitu. Kadang ada niatan untuk berhenti itu kan karena kejenuhan yang memuncak dan mungkin juga kurang dicas ya. Kadang capek melayani tapi tidak dilayani.
Nah, capek mengisi tapi tidak pernah diisi. Nah, itu kadang-kadang ada kekeringan di sini, lalu timbullah rasa lelah, rasa ingin dihargai atau apa segala macam. Itu kan kadang muncul saat kita kekeringan justru. Ki, kalau kamu dikasih kesempatan ngomong nih sama anak-anak muda atau keluarga-keluarga muda, yuk jangan takut untuk melayani atau bergabung. Mungkin pertama agak rempong, tapi dibiasakan, itu hasilnya akan jauh lebih positif untuk kehidupan, karena kamu yang ngalami kan. Betul. Kalau saya yang mempromosikan, emangnya kamu ngalamin gitu kan. Jadi kalau kamu saya kasih kesempatan, ngomonglah sama keluarga-keluarga muda di sini untuk ya kamu memberi banyak positif gitu. Ayo gitu. Iya. Teman-teman semua, keluarga muda yang sudah menikah punya anak, nggak perlu takut untuk ngajak ke PD atau bersekutu bersama, karena toh ini kita membutuhkan. Ini hal yang baik, saya sudah rasakan, dimana kita bisa saling sharing, kita bisa cerita di mana kesulitan kita, bukan hanya soal rohani, tapi juga soal keluarga, soal relasi, soal ekonomi. Begitu banyak kita bisa saling curhat, juga saling cerita, dan kita juga bisa berlatih gimana kita melebarkan kapasitas kita sebagai orang tua, bukan hanya menafkahi mereka, menghidupi mereka, tapi juga mau mendewasakan imannya. Seringkali banyak orang fisiknya bertumbuh, imannya segini aja. Itu mungkin karena belum terbiasa, mungkin rempong sebentar untuk hadir di PD, tapi setelah itu biasanya mulai terbiasa. Kenapa terbiasa? Karena anaknya mulai menyadari, oh ini lagi PD, aku akan tenang. Pertama-tama kali PD biasanya banyak anak ribut, tapi 4 kali PD, 5 kali PD mereka sudah terbiasa. Mereka sudah bisa doa, mereka bisa diam, bisa diajak berkegiatan, karena setiap kali kita PD ada kegiatannya, wadah supaya anak-anak nggak bosan bercerita kitab suci, ada dramanya mungkin, ada kreativitas, menggambar, melipat segalanya. Jadi buat teman-teman yang punya anak, nggak usah takut, datang aja bersekutu. Semoga kita cepat-cepat offline, itu lebih seru lagi. Kalau sekarang online mungkin capek ya, sekolah online, bisa online, PD online gitu. Tapi kita berdoa sama-sama, pandemi ini cepat selesai, kita akan offline di gereja Ubung. Nah, Ki, kalau waktu janji perkawinan, kan kita pasti berjanji ya kan mendidik iman anak-anak kita kan secara Katolik. Iya. Dan ini adalah wadah yang sangat bagus, sangat bagus. Nah, itu kamu harus mempromosikan, jangan lupa loh janji perkawinan. Oh iya. Dan itu salah satu janji perkawinan. Karena seringkali banyak orang tua yang baru punya anak, mereka berpikir nggak perlu, itu nanti aja, gitu. Sudah agak besaran lah. Nah, biasanya itu dia frekuensinya mulai ketinggalan, gitu. Jadi karena dia nggak dari kecil, mereka sudah punya dunia sendiri. Puji Tuhan kalau dunianya mendekatkan dia terhadap komunitas. Tapi kalau kebetulan dunianya tidak ke arah situ, kebetulan ini yang susah untuk mengarahkan mereka ke komunitas atau kepada Tuhan, atau mau tahu siapa Tuhannya, mau tahu apa agamanya begitu. Sekolah minggu bagus, sekami bagus, tetapi orang tua yang mendidik jauh lebih bagus. Dan mereka melihat langsung dengan matanya bagaimana orang tuanya memuji dan menyembah Tuhan, bagaimana orang tuanya merenungkan firman, bagaimana orang tuanya melayani. Itu yang nggak bisa dibayar di mana-mana. Itu mereka lihat secara langsung dengan matanya. Belajar yang paling tepat itu kan adalah teladan, melihat teladan gitu. Dan melakukan loh langsung. Mereka juga ikut dalam pelayanan sama-sama itu. Iya. Jadi teman-teman rugi banget kalau teman-teman tidak bergabung dengan PD mereka, teman-teman muda yang baru memulai bentuk keluarga. Percaya sama saya yang sudah melihat dengan mata dan merasa dengan hati, karena
anak saya, menantu saya yang baru menikah waktu itu juga gabung di PD mereka, dan saya lihat pertumbuhan mereka sangat-sangat pesat. Juga termasuk cucu saya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Bagi orang tua pun yang menonton podcast saya atau gabung di podcast saya, ajak anak Anda, menantu Anda untuk gabung di PD mereka. Karena pertumbuhan iman yang saya rasakan dari anak dan menantu saya sangat luar biasa. Thank you banget Regi. Sama-sama. Sudah sharing. Semoga podcast ini memberi berkat bagi banyak orang. Amin. Thank you ya. Teman-teman, sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah.